lingkungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat. Pada sore hari ini kita menapak tilas ziarah mengulik sejarah makam Mbah Wali Kanjeng Syekh Ki Ageng Penatasangin ataupun Ki Gede Penatasangin yang terletak di Desa Rogos Pungangan, Rogoselo, Kecamatan Ndoro, Kabupaten Pekalongan. Ini lokasinya. Dan ini musolahnya. Langsung dulu, Pak. Dulu. Ini tempat istirahat para peziarah-peziarah yang kecapean ingin istirahat di sini. Dan ini pintu masuknya ke sana pendopo. Ini musolah yang Penatasangin. Kanjeng Syekh Ki Ageng Penatasangin adalah seorang ahli agama yang diutus dari Kerajaan Demak untuk menyebarkan agama Islam dan mencegah yaitu yang namanya Baron Skeper yang dari Portugal. Akhirnya beliau berkelahi. Baron Skeper itu konon katanya orang asing yang sangat sakti mandraguna, dan berkelahi dengan Baron Skeper beliau. Setelah itu Baron Skeper dikutuk oleh Kanjeng Syekh Ki Ageng Penatasangin yang ditugaskan oleh Kerajaan Demak. Kita akan ambil air wudhu dulu.
Ya, iya. Ya. Oh. Diwawi wae wawi. Wawi kono. Wawi. Ini di sini ini tempat untuk berwudunya di makam Ageng Penatasangin. Oke, kita sekarang mau masuk dulu ke makamnya. Di sini, Bay. Di sini. Ke makam beliau. Kita masuk. Assalamualaikum. Ini kita masuk ke halaman makam Ki Ageng Penatasangin. Ini pohonnya dulu ada dua. Yang satu di sebelah sana itu udah roboh termakan usia dan juga kena angin karena pohon tersebut udah tua banget. Dulunya yang satu di situ. Ini juga bagus lokasinya untuk kita selfie foto apa. Ini luas, kalau bikin acara jamaah banyak, mamanya ada 200 orang, insya Allah muat di sini. Oke.
Kanjeng Syekh Ki Ageng Pranatasaengin adalah seorang ahli agama, penyebar agama Islam, dan yang diutus oleh Kerajaan Demak ke daerah Pekalongan, bersinggah di Duko, Desa Pungangan, Rokosolo, Kabupaten Pekalongan. Beliau adalah ahli agama dan pejuang mengusir para penjajah. Dan di sini beliau berkelahi dengan yang namanya orang asing, Baron Skeper, yang konon katanya itu dari Portugal. Baron Skeper adalah sosok orang asing yang sangat hebat, sakti mandraguna, bertempur berkelahi dengan beliau Kanjeng Syekh Ki Ageng Pranatasaengin, dan beliau akhirnya yang namanya Baron Skeper itu dikutuk oleh beliau Kanjeng Syekh Ki Ageng Pranatasaengin menjadi batu, dan situsnya itu arah ke sana. Dari sana terus ke sana nyebrang sungai, dan di sana baru dekat aliran sungai. Ini selalu didampingi beliau, punya Listiana, selalu mendampingi kita. Enggak cantik rupa, juga cantik hatinya, akhlaknya juga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wala al-syadid ya wala ya wala. Ini beliau, ini pusaran makam beliau, luas untuk jamaah berzikir dari sini. Dan seringnya di sini kita berzikir. Assalamualaikum. Ini pusaran beliau yang ada di sini. Terlihat batu nisannya, dan makamnya juga panjang. Oke semuanya, kita mau wasilah dulu, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berwasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta Saibul Makom Kanjeng Syekh Ki Ageng Pranatasaengin. Nah, kita sebentar, nanti kita lanjutkan lagi sesi yang berikutnya. Terima kasih dulu, saksikan.
شعب القادر أجرنا ودوام الفاتحة وشمس لنا دوتين وسكننا عمدنا أمرنا الفاتحة إيانا نعبد وشمس لنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa sowan hadir di pusaran makam Kanjeng Syekh Ki Ageng Penatasangan yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Rokoselo, Kecamatan Ndoro, Kabupaten Pekalongan. Beliau seorang penyebar agama Islam, ahli agama serta pejuang. Dan tujuan saya ini untuk kita Napatilas ini untuk mengulik sejarahnya, sejarah beliau
diutus dari kerajaan Demak dan ke Pekalongan untuk menyebarkan agama Islam, dan ketemu yang namanya untuk mengusir ada seorang dari luar negara lain, orang asing yang dominan, orangnya sakti mandraguna yaitu Baron Skeper, dan beliau berkelahi dengan Baron Skeper. Akhirnya yang namanya Baron Skeper itu dikutuk oleh beliau Kanjeng Syekh Ki Ageng Penatasangin, dan pusaranya di Desa Bungangan ini. Beliau juga akrab banget dengan Kanjeng Syekh Ki Ageng Rokoselo serta putrinya Ki Ageng Nyai Ageng Putri Siti Fatimah Ambariyah. Kita tujuannya ke sini semata-mata bukan kita saling memahami, kita saling menghargai, kita saling menghormati. Tujuan kita memberi ini edukasi bukan menyembah kuburan ataupun pengabdi kuburan, semata-mata hanya ingin memperkenalkan sejarah makam leluhur kita. Leluhurnya ini hanya tempat sarana biar ada nama beliau, oh tempatnya di Rokoselo, tempat sarana dan prasarana. Kalau dibilang terkait pikiran lebih afdol di masjid, itu perlu kita klarifikasi, garis bawahi lagi. Afdolnya masjid, makam, musola ataupun makam leluhur itu hanya tempat sarana dan prasarana kita berzikir, beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdolnya kita berzikir adalah di kalbu kita, batin kita, hati kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesampingkanlah rasa ego kita masing-masing, kesampingkanlah pemahaman yang berbeda, pemahaman yang berbeda disatukan guyub rukun akan membuahkan hasil perdamaian yang sangat luar biasa, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar sesama, apalagi sesama muslim. Jangan saling menghujat ataupun menghardik. Kalau belum memahami ilmu tentang ilmu agama lebih mendalam dan lebih benar, lebih baik diam. Kalau memang nggak suka, lebih baik diam. Karena amalia orang itu berbeda pada caranya pemahamannya. Saya sendiri nggak bisa memaksakan kehendak pribadi saya, pemahaman saya kepada orang lain, dan orang lain nggak bisa memaksakan kehendak untuk harus memahami saya agar lebih paham dengan orang lain. Karena kita mempunyai prinsip yang masing-masing. Kita yang penting jalur lurus ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita generasi penerus bangsa jangan sampai terlambat sebelum ada oknum-oknum yang memanfaatkan makam-makam leluhur kita demi kepentingannya pribadi. Jangan sampai ada orang asing yang memanfaatkan leluhur tempat makam-makam leluhur kita diakui sebagai leluhur mereka. Saat ini acuh tak acuh dibilang syirik dan sesat. Syirik itu beda tipis. Pergi ke kiai bisa menjadi syirik karena percaya dengan doanya yang manjur. Pergi ke dukun tapi meminta ridha Allah lantaran dukun tersebut, karena kehendak Allah menghendaki kita berjalan kaki ataupun naik sepeda motor ingin berobat ke dukun tersebut. Mari kita generasi penerus bangsa jangan kerdil, dan kita saling menghormati, saling melengkapi, jaga kerukunan antar umat beragama, dan khususnya jaga kerukunan antar seiman semuslim. Kita guyub rukun bersatu untuk menjaga makam-makam keramat leluhur kita, aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala di Nusantara ini. Nanti suatu saat kalau kita diakui leluhur orang asing, baru kita kelojotan, dan saat itu baru mengaku ahli ziarah kubur. Jangan sampai terlambat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.